Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pernikahan, lanjutan dari materi minggu kemarin. Bapak akan menjelaskan tentang kafaah dalam pernikahan. Kafaah dalam bahasa itu artinya sekufu atau kesamaan. Maksud dari sekufu ini adalah kesamaan dalam segi agama, keturunan, sosial, dan juga kekayaan. Dalam hadis Nabi itu disebutkan alasan menikahi perempuan itu ada 4. Yang pertama adalah liha, karena kekayaannya. Ada orang yang menikahi karena kekayaannya. Yang kedua adalah dari nasab keturunannya, dari keturunan orang kaya, misal keturunan pejabat. Itu salah satu alasan untuk menikahi seorang perempuan. Yang ketiga adalah wali jamaliha, dari segi cantik, dari fisik. Ada orang yang menikahi perempuan dari segi fisiknya. Dan yang keempat, inilah yang paling penting, yaitu dari segi agama. Inilah poin yang paling terpenting dalam pernikahan, melihat memilih pasangan dengan cara melihat agamanya, pengetahuan agamanya, akhlaknya. Itulah yang paling terpenting dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Kenapa harus dipilih dari segi agama? Yang paling diutamakan dari segi agama, karena kalau agamanya bagus, maka rumah tangga pun nantinya akan berjalan dengan harmonis, dan juga rumah tangga akan terhindar dari pertengkaran karena dua pasangan sudah memahami konsep pernikahan dalam agamanya. Tujuan dalam pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seandainya pasangan tidak memahami ataupun juga tidak ada kesamaan antara visi misi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka akan bertolak belakang nanti pada saat dia praktik dalam rumah tangganya. Maka akan ada perbedaan pendapat dan juga perbedaan pengetahuan antara keduanya. Kalau seandainya pengetahuan agama mereka berbeda. Jadi pentingnya di sini dalam kafaah ini adalah memilih pasangan hidup yang sama agamanya dan juga sama pengetahuan agama baiknya. Jadi usahakan kalau seandainya kita memilih pasangan itu harus melihat dari segi agamanya. Ada 2 macam dalam kafaah dalam pernikahan. Yang pertama, sekufu dari segi agama. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan, wala tunkihul musyrikatu hatta yu'min. Haram menikahi dan janganlah kamu menikahi perempuan yang musyrik sebelum dia beriman. Jadi seseorang dilarang untuk menikahi perempuan yang tidak seagama, yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana caranya kalau menikahi orang Kristen? Syaratnya adalah harus masuk ke agama Islam terlebih dahulu. Karena dalam agama Islam dilarang untuk menikahi perempuan yang berbeda dalam keyakinan. Makanya sebelum menikah harus beriman kepada Allah terlebih dahulu. Dalam akad, sebelum akad mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah salah satu syarat dalam pernikahan. Yang kedua, sekufu dari segi iffah. Maksudnya ini adalah orang yang baik menikahi ahli maksiat. Dalam segi ini kita mengacu kepada firman Allah, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Yang tidak baik akan dapat yang tidak baik. Sebaliknya, at-thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Dan yang baik akan dapat yang baik pula. Yang kurang baik akan yang dapat yang kurang baik pula. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang dalam memilih pasangan
itu akan harus dianjurkan harus memilih pasangan yang sama baiknya dengan kita, karena jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita ingin memiliki jodoh yang baik, maka harus baik juga, karena dalam Al-Quran dijelaskan yang baik akan dapat yang baik, yang tidak baik akan dapat yang tidak baik pula. Selanjutnya, syarat dan rukun menikah. Syarat rukun menikah ini ada 5. Ini terbagi 2. Yang pertama untuk calon suami. Untuk calon suami dan istri itu adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak terpaksa dalam menikah, tidak sedang ihram, bukan mahram bagi calon istri. Yang pertama, laki-laki dewasa, harus dewasa. Kan dalam Indonesia, kalau di Indonesia batas minimal usia pernikahan itu adalah 17 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah belum bisa mendapatkan akta pernikahan. Yang kedua, beragama Islam. Jadi dalam Islam harus kedua-duanya beragama Islam, tidak boleh salah satunya bukan agama Islam. Yang ketiga, tidak dipaksa dalam pernikahan. Maksud tidak dipaksa ini adalah tidak ada unsur keterpaksaan atau tujuan lain dalam pernikahan. Harus didasari dengan niat yang tulus dan juga harus didasari dengan visi misi atau juga niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak sedang ihram dan haji. Ada larangan bahwa orang yang sedang dalam keadaan ihram, sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dilarang untuk menikah. Yang kelima, bukan mahram. Maksudnya bukan mahram ini adalah orang yang tidak termasuk dalam nasabnya ataupun juga dari segi keturunan yang tidak boleh dinikahi. Itu sudah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Itu adalah orang yang haram dinikahi. Syarat yang kedua itu untuk calon istri ada 5 juga. Wanita yang sudah cukup umur. Jadi wanita harus cukup umur. Yang kedua, bukan perempuan musyrik. Dalam ayat di atas tadi, wala tankihul musyrikatu hatta yu'min. Jadi ada larangan jangan menikahi perempuan yang musyrik sebelum dia beriman. Tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik. Yang ketiga, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Ini beda syarat calon suami dan calon istri. Kalau calon suami itu dia boleh menikah sampai 4 kali dalam pernikahan Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lahum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dan nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Jadi kalau perempuan itu tidak boleh dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Kalaupun dia bercerai harus menunggu dalam 3 kali haid ataupun masa iddahnya. Sampai masa iddahnya selesai, dihitung dari sejak perceraian ataupun suaminya meninggal, maka baru boleh untuk menikah kembali. Yang keempat, bukan mahram bagi calon suami. Dan yang kelima, tidak dalam keadaan ihram. Dari 5 syarat di atas harus dipenuhi dan juga harus ada dalam diri seseorang sebelum menikah. Kalau 5 syarat ini tidak dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sah. Selanjutnya, wali dan pihak mempelai wanita. Dalam Islam itu wanita diwajibkan untuk memiliki walinya. Dalam hadis Rasulullah SAW, apabila perempuan menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jadi ada larangan wanita tidak boleh tidak memiliki wali pada saat pernikahan, harus memiliki wali. Macam walinya ada 2. Yang pertama, wali nasab. Wali nasab itu seperti ayah, seperti paman. Itu yang bisa menikahkan perempuan. Apa saja yang boleh menikahkan? Ayah laki-laki, ayah kandung. Yang kedua adalah kakak kandung. Kalau tidak ada kakak kandung, paman. Kalau tidak ada paman, anak dari paman.
itu adalah wali dari segi nasab yang bisa menikahkan perempuan pada saat akad. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim ini adalah hakim yang bertugas untuk menikahkan. Di setiap pernikahan itu ada namanya hakim. Hakim ini ditugaskan untuk menikahkan orang. Kalau wali nasabnya berhalangan ataupun juga menyerahkan kepada wali hakim, boleh, dalam persetujuan kesepakatan dari wali nasab. Kalau wali nasab menyerahkan akadnya kepada wali hakim, itu boleh. Syarat wali hakim apa? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali hakim. Yang ketiga baligh dan berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima adil. Yang keenam tidak sedang ihram dan haji. Yang ketiga adalah wali adl. Wali adl adalah wali yang menghalangi anak dan cucunya yang ingin menikah dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun laki-laki tersebut sekufu dan agama. Lanjut. Setelah itu ada namanya saksi dalam pernikahan. Saksi ini ada 5 syarat. Yang pertama beragama Islam. Saksi ini ada 2 orang. Dalam firman Allah, la nikaha illa biwaliyin wasyahidaihi. Tidak sah menikah kalau tidak ada wali dan 2 orang saksi. Jadi saksi ini poin yang terpenting setelah wali nasab yang harus ada dalam pernikahan. Syaratnya beragama Islam, laki-laki dewasa, dapat mendengar dan melihat dan berbicara. Maksud dapat mendengar ini harus orang yang pendengarannya masih tajam dan penglihatannya masih bagus dan masih lancar dalam berbicara. Yang keempat adil. Yang kelima tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya ijab dan qabul. Ijab ini adalah penyerahan dari wali perempuan kepada laki-laki dalam pernikahan. Sedangkan qabul itu adalah penerimaan dari laki-laki untuk anaknya tadi. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang menikah, ayahnya menyerahkan anaknya kepada suaminya, maka sepenuh tanggung jawab yang dirangkul oleh ayahnya selama ini diserahkan kepada suaminya. Dosa yang dilakukan oleh anaknya, sebelumnya ayahnya yang menanggung, setelah pernikahan maka suaminya menanggung dosa anaknya. Yang kelima mahar. Selanjutnya mahar. Mahar ini adalah harta yang diserahkan pada saat pernikahan. Contoh seperti emas, uang, harta benda, ataupun saham atau kebun, bermacam-macam. Macam mahar ini ada 2. Mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma ini adalah disebutkan dalam akad nikah. Ketika dalam pernikahan mahar disebutkan sebentuk cincin emas misal, ataupun juga emas sekian-sekian. Mahar mitsil ini adalah mahar yang sepadan dengan mahar yang pernah diperoleh oleh keluarga dan kerabat saat menikah. Setelah itu bagaimana cara membayar mahar? Laki-laki ketika melakukan hubungan suami istri ataupun keduanya sudah, ataupun salah satu ataupun istrinya sudah meninggal, maka suami wajib memberi mahar atau membayar mahar kepada calon istri. Walaupun dia sudah meninggal, maka laki-laki wajib membayar maharnya. Yang kedua, suami menceraikan istri setelah akad nikah. Maksudnya adalah walaupun suami menceraikan istri tanpa berhubungan terlebih dahulu, maka dia wajib membayar setengah dari maharnya. Setengah dari mahar yang telah disebutkan dalam pernikahan. Dari sekian materi yang Bapak ajarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga dapat dipahami dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.